tausiah yang dibawakan Ustazah Dr. Aisyah Arsyad mengenai tentang bekerja dunia akhirat berbasis target. Jadi langsung saja. Tafadhol Ustaz. Saya berdiri ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Wakil Direktur ya, Bapak saya rupanya, tapi baru ketemu sekarang. Iya, yang saya hormati, kemudian Bapak Direksi, jajaran pimpinan redaksi ya, ini saya tidak bisa sebutkan satu persatu, serta seluruh panitia dan tamu pengunjung kafe ini. Masya Allah, Alhamdulillah pada hari ini kita diberikan umur yang panjang dan diberikan keberkahan sehingga bertemu di tempat yang tidak biasa ya. Biasanya saya membawakan pengajian di depan di masjid, kemudian dengan berkopiah dan bersarung, pakai jubah, pakai mukena ya. Saya berharap memang ada juga nanti pengunjungnya yang tidak pakai jilbab ya, sehingga benar-benar dakwah itu lebih fleksibel dan dakwah itu di mana saja dan kapan saja. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ingin mengawali sejenak dengan sebuah perkataan dari Imam Syafi'i terkait dengan motivasi kerja ini, dengan sebuah kisah sahabat Rasulullah SAW. Jadi Imam Syafi'i mengatakan begini, izra' jamilan walau kana fi ghairi maudhi'i. Tanamlah sesuatu atau lakukanlah sesuatu walaupun bukan pada tempatnya. Falayyadhi'al jamilu ainama zuri'a. Sesuatu yang indah, sesuatu yang baik tidak akan pernah sia-sia dimanapun dia ditanam. Fa innal jamil, sesuatu yang indah, wa in tala zamanu bi, walaupun waktunya sudah lama sekali berlalu. Falaisa yahsuduhu illalladzi zara'a. Tidak akan pernah ada yang memanen, tidak akan pernah ada yang menuai kecuali yang menanam. Nah, ini penting menjadi landasan berpikir kita di dalam bekerja, karena kadang-kadang kita bilang begini, aduh capek kok mau biayai kok nak, banyak nih keluar uangku ya, begini tuh ku dapat ya, sering kan kita bilang begitu ya. Nah, perkataan Imam Syafi'i ini mengatakan, pokoknya kalau kamu berbuat kebaikan, jangankan pada tempatnya, bukan tempatnya saja, tidak akan pernah kebaikan itu akan diperoleh orang lain kecuali Anda. Ya, falaisa yahsuduhu illalladzi zara'. Walaupun sudah lama sekali berlalu, tidak ada yang panen kecuali yang menanamnya sendiri. Ini kalau kita jadikan ibrah dalam keseharian kita, insya Allah barangkali kita tidak terlalu stres ketika di dalam dunia kerja. Sering sekali kita merasa bahwa saya yang berencana, saya yang memprogramkan, kenapa orang lain yang menikmati ya? Kan biasa begitu ya. Nah, dengan kita menyadari bahwa apapun yang kita lakukan, kita sering mungkin membaca may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang melakukan kebaikan sebesar satu biji zarah sekalipun ya, maka tidak akan pernah ya, tidak akan pernah itu tidak dihitung ya. Nah, yang jadi masalah bagi kita bahwa segala sesuatunya harus kita dapatkan hasilnya. Nah, ini target-target keduniawian kita ini yang kadang-kadang membuat kita stres, membuat kita depresi ketika sudah bekerja maksimal tetapi benefitnya tidak sesuai yang kita harapkan. Nah, dalam kaitan dengan kerja ini, seorang ulama Mesir, beliau bernama Abdul Hamid Kash. Beliau buta, masuk di penjara dan menulis karya-karya
karya-karyanya yang kemudian banyak sekarang dibaca oleh para mahasiswa. Beliau dalam kaitan dengan hari-hari, beliau itu membagi sesuai dengan kualitas kerja. Jadi beliau mengatakan fa'iyamuna khamsa, hari kita sebetulnya bukan 7 hari, hari kita itu hanya ada 5 ya. Hari itu sebetulnya hanya ada 5. Kalau kita lihat dari segi kinerja, kualitas kerja, yang pertama adalah ada disebut dengan yaumun mafqud, hari-hari yang sudah dilewati dan tidak akan pernah kembali. Nah, hari itulah yang menurut beliau bahwa ini yang harus kita ingat tentang hari, bahwa ada di mana kita hidup, bahwa hari tanggal 28 Agustus 2022 tidak akan mungkin terulang. Maka beliau mengatakan, coba catat apa poin terpenting pada tanggal 28 itu, karena itu hanya terjadi dalam hidup kita hanya satu kali, tidak akan pernah berulang. Ada hari di mana tidak ada lagi hari sesudahnya, itu adalah hari akhirat. Jadi beliau hanya ada 5 itu hari. Kalau kita hitung dari kualitas kerja kita, jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad itu hanya penamaan saja. Tapi sesungguhnya dari kualitas kerja kita itu hanya ada 5 hari tadi. Nah, kalau kemudian kita mampu memanage dengan baik 5 hari tersebut, Masya Allah, saya kira tidak akan pernah kita akan melihat kita dan keturunan kita menjadi miskin. Kenapa? Allah dalam Al-Quran sudah menjanjikan yang lahir, ya, jangankan manusia yang dibekali akal untuk berpikir, dabbah. Dalam surah Hud ayat 6 dikatakan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa mustaqarraha wa mustawda'aha. Ya. Jadi satu makhluk yang bernyawa, ya, dabbah, bukan manusia yang disebut di situ, tapi dabbah. Mau dia binatang, mau dia kecoa, mau nyamuk, ya, kalau dia sudah diciptakan oleh Allah itu ada rezekinya semua. Apalagi manusia yang berpikir. Iya, jadi Bapak Ibu, ya, pengunjung kafe ini yang saya muliakan, kalau kita sebenarnya senantiasa menggunakan Al-Quran dan hadis sebagai bacaan kita sehari-hari, ini HP kan sudah ada 30 juz di dalam, ya, tafsirnya juga ada, ya, penjelasannya ada, ya. Jadi di dalam banyak peristiwa sering sekali kita mendengarkan bahwa putus asa ketika menghadapi tim kerja, ya, ketika menghadapi kita setengah mati bekerja, kemudian yang lain hanya ikut menikmati tapi sama-sama dapat, ya. Nah, itu kan yang sering sekali membuat kita akhirnya, awalnya saya ikhlas tapi lama-lama saya tidak ikhlas. Kenapa? Karena kita yang bekerja terus, ya, lain tidak. Sesajaki. Tentu ini, ya, makanya dalam ada 3 pilar yang harus kita catat terkait dengan persoalan kerja dan fenomena-fenomena seperti tadi. Yang pertama adalah landasannya ikhlas. Ikhlas itu tidak akan dicapai kalau tidak profesional. Nah, ini catatan. Jadi ikhlas itu bukan menerima apa adanya, tidak. Tetapi ikhlas itu adalah matematikanya jalan dulu, artinya profesional. Kemudian setelah itu apapun hasilnya kita menerima dan bagaimana kita merespon. Saya kira di situ ikhlas itu. Jadi bukan sekedar saya terima deh. Padahal dia memang kerjanya dari awal memang sudah buruk, berarti kan tidak profesional. Maka untuk bisa ikhlas, susah ikhlas karena memang dari awal tidak profesional. Jadi ikhlas itu adalah nilai tertinggi dalam seluruh karakter, landasan-landasan yang harus dimiliki oleh seorang hamba, diukur dengan Tuhannya. Karena itu yang membuat kita masuk surga, karena keikhlasan itu. Lalu yang kedua, qanaah. Nah, ini qanaah. Qanaah itu merasa cukup. Barangkali memang saya mungkin di penilaian pimpinan hanya segini memang yang pantas saya dapatkan. Ya, jadi saya kira keikhlasan ini yang harus digali lebih jauh, ya, bahwa segala sesuatunya kalau kita kerjakan pertama lillahi ta'ala, ini kan dulu yang sehingga kita bisa ikhlas, ya, lillahi ta'alanya dulu, ya, bahwa kita semua ini diteropong oleh Allah melalui malaikat raqib atid,
terbukti CCTV sudah ada perwakilan Rakib Atid ya. Jadi kalau dulu kan Rakib Atid itu malaikat yang mencatat, mengawasi kita. Sekarang malaikat Rakib Atid sudah mewujud ini dalam bentuk CCTV. Kalau kita pasang di seluruh ruangan di mana kita bergerak, ya maka akan tercatat seluruh perbuatan kita kalau diputar kembali. Jadi orang keyakinan tentang hari kiamat, sebenarnya kita dengan kemajuan teknologi itu semakin membuat kita yakin kepada Allah bahwa betul hari kiamat itu ada. Buktinya baru tahun 2022 sudah ditemukan, sudah dipakai teknologi-teknologi yang mewakili kerjaannya Rakib Atid tadi, itu malaikat Rakib Atid itu. Ya, CCTV. Jadi artinya gini Bapak Ibu, yang saya katakan tadi terkait dengan perbuatan kita yang terawasi secara terus-menerus, sehingga ini akan menimbulkan kerja-kerja yang produktif tanpa harus memikirkan saya di hadapan pimpinan saya harus mendapat pujian dan seterusnya, karena sebenarnya kita selalu diawasi oleh sang pengawas sejati, sehingga seharusnya kemudian ini menjadi motivasi yang sangat kuat sehingga kita tidak lagi bekerja karena si A, si B, si C. Karena apa? Itulah yang membuat kita merasa putus asa. Ketika kita berharap bekerja mendapat pujian oleh si A tapi tidak dipuji, disitulah kita merasa sakit hati, baper jadinya, bawa perasaan. Baik, barangkali demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya share walaupun hanya mungkin sedikit dapat bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua, saya secara pribadi dapat lebih berbenah diri sehingga lebih ikhlas di dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wad da'wah wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.